Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Selamat Pagi Indonesia bisa kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Kali ini bersama saya Glorinata. Dan saya Jason Sambo, pemirsa. Seperti biasa kami hadirkan beragam informasi yang jadi hot topic. Kita akan buka dari soal kejadian kecelakaan, Glory. Ini di mana sudah memasuki ke tahap baru update-nya, di mana Polda Jawa Barat dan juga Polres Purwakarta kira menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan ada 10 kendaraan, pemirsa. Kemarin kami sampaikan ada 9 kendaraan, tapi update-nya 10 kendaraan yang terjadi di kilometer 93,200 tol Cipularang. Dan kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Jadi kita lihat pemirsa, proses olah TKP ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kecelakaan lalu lintas serta memanfaatkan alat pemindai 3 dimensi atau 3D scanner. Dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui, mencari sebenarnya apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Dan ternyata dari hasil olah TKP sementara, polisi akhirnya menemukan adanya kegagalan sistem pengereman pada truk kontainer. Selain itu pemirsa, muatan truk ini juga diduga melebihi batas atau overload sehingga adanya hambatan pemirsa di jalur akibat truk yang mogok. Dan dalam kasus kecelakaan beruntun ini, polisi sendiri telah menetapkan supir truk kontainernya sebagai tersangka. Kita akan sama-sama dengarkan lagi keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Barat berikutnya. Tersangka mengalami gagal fungsi pengereman yang diakibatkan oleh pengereman yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada saat pelaksanaan kejadian diduga rem itu tidak berfungsi secara normal. Yang kedua, kita dapatkan bukti dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada di kendaraan, dokumen-dokumen yang dibawa. Truk dalam uji kir ini jumlah berat yang diizinkan itu 16 ton. Namun dari kejadian tadi malam, dari dokumen yang kita terima dan situasi truk yang kita lihat, tersangka membawa muatan biji plastik sebanyak 25 ton. Ya, tapi terkait dengan overload overdimension ini juga jadi salah satu faktor ya, Glory, yang kemudian sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tapi ini juga bisa jadi reminder mengingat nantinya kan kita akan menjelang Hari Idul Fitri beberapa minggu lagi. Ya. Betul. Jadi ini semoga juga makin mengingatkan kita untuk mewaspadai segala kemungkinan ketika di jalur darat sekali, ya. Dan kita langsung lanjut ke hot topic kedua pemirsa. Ada update informasi Republik Islam Iran menyatakan kembali meluncurkan rudal-rudal balistik ke Zionis Israel. Peluncuran rudal-rudal ini menandai gelombang ke-22 dari Operasi Janji Sejati 4 dan disiarkan oleh televisi Iran. شده تقریبا همه به اهداف اصابت کرده و این شلیک ها با موفقیت به انجام رسیده. Televisi Iran menunjukkan rekaman berbagai rudal balistik ditembakkan ke langit menuju ke Tel Aviv. Rudal-rudal ini disebut sebagai Khaibar, Khorram Shar 4, dan Fatah. Serangan terbaru Iran ini menandai sepekan pecahnya perang di Timur Tengah sejak serangan dari Zionis Israel dan Amerika Serikat ke Teheran yang menewaskan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu pemirsa, serangan Iran ini juga tampak rudal yang menjadi Tel Aviv dengan meluncurkan serangan hibrida dengan menggunakan drone dan juga rudal. Serangan ini sebagai bagian dari serangan balasan. Ya, sirine peringatan di Tel Aviv meraung-raung saat klaster Hulu ledak serangan balasan Iran memasuki wilayah udara Tel Aviv, dan serangan pada Kamis malam lalu ini menargetkan wilayah Soham, Bareket, dan juga Elat. Adapun pemukim Israel yang berada di wilayah target kemudian terlihat panik mencari perlindungan
Dan serangan Iran ke Tel Aviv ini hanya menimbulkan kerusakan dan tidak ada laporan korban jiwa dari warga sipil yang ada di Israel. Ini memang serangan baik itu dari Amerika Israel ke sejumlah wilayah Timur Tengah maupun Iran ini juga masih terus terjadi. Kondisinya terlihat eskalasi konfliknya masih terus meningkat ya Glory. Ya, dan sejumlah penerbangan tentu saja masih dibatalkan ya. Kita doakan semoga ini segera berakhir ya Jason. Betul, berbagai upaya kemudian juga harus diperbincangkan melalui berbagai diplomasi. Ini juga mungkin yang sudah difikirkan oleh Indonesia, yakni disampaikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Profesor Jimli Asyidiki yang mengungkapkan bahwasanya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Pakistan Asif Ali Zardari ini nantinya mereka akan bersama-sama ke Teheran, Iran. Dan rencana tersebut sebagai langkah diplomasi dari Presiden untuk meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Jimli usai mengikuti acara buka puasa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis kemarin. Menurut Jimli, Presiden Prabowo bersama dengan Presiden Pakistan ini berencana untuk melakukan kunjungan ke Iran dalam upaya untuk mendorong deskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Rencana ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai menerima telepon langsung dari Presiden Pakistan. Dan kita simak, inilah pernyataan dari Jimli Asyidiki, Ketua ICMI. Ya, melihat ada setitik kemungkinan kita sukses mendamaikan sambil mempersiapkan Palestina merdeka itu. Jadi bukan menegosiasi, ya, menjadi mediator antara bukan hanya dalam pengertian negosiasi atau mediasi Israel dengan Iran. Bukan kayak begitu. Ini kan orang presidennya udah dibunuh, ya kan? Ayatullahnya udah dibunuh, masa ditawarin damai? Bukan dalam konteks itu. Tapi ini untuk mencegah eskalasi. Sambil tadi Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Ya, pemirsa, memanasnya konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari upaya diplomasi untuk meredakan konflik, kemudian perlindungan warga negara Indonesia di kawasan terdampak hingga antisipasi dampak ekonomi global yang berpotensi untuk mempengaruhi kondisi dalam negeri. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah menyusul memanasnya konflik militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Indonesia menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik menahan diri dan menghentikan eskalasi militer, serta mengutamakan penyelesaian melalui jalur diplomasi dan dialog damai. Sebagai negara yang secara konsisten mendorong perdamaian dunia, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam upaya mediasi, termasuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Langkah diplomasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global, terutama di kawasan Timur Tengah yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi dunia. Selain upaya diplomasi, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik. Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, untuk memantau kondisi dan juga keselamatan WNI. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasif, termasuk opsi evakuasi bagi warga negara Indonesia apabila situasi keamanan di wilayah tersebut semakin memburuk. Langkah perlindungan WNI ini menjadi prioritas utama agar warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap mendapat perlindungan maksimal di tengah situasi konflik. Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker ya, bukan sebagai aktor
yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak. Sejak awal kita sudah mengeluarkan pernyataan terkait dengan kondisi di kawasan. Pernyataan tersebut diantaranya menyebutkan pertama, mendorong penghentian kekerasan oleh semua pihak dan upaya untuk deeskalasi. Yang kedua, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Piagam PBB. Kemudian dalam statement kita juga disampaikan upaya untuk mendorong diplomasi dan dialog di antara pihak-pihak terkait dan tentunya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog apabila diharapkan oleh berbagai pihak yang terkait. Tentunya memastikan bahwa upaya pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama. Situasi ini juga membuat sejumlah jamaah umroh asal Indonesia tertahan kepulangannya ke tanah air. Hal ini karena sejumlah maskapai membatalkan penerbangan lantaran adanya perlawanan dari Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika di negara-negara Timur Tengah, termasuk yang ada di Arab Saudi. Meski situasi Timur Tengah memanas, pihak agen travel memastikan seluruh jamaah umroh yang tertahan di Arab Saudi dalam kondisi aman. Sementara itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak konflik terhadap perekonomian global, terutama terkait potensi terganggunya distribusi energi dan perdagangan internasional. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dunia, sehingga memanasnya konflik di wilayah tersebut berpotensi memicu kenaikan harga minyak global. Pemerintah melalui kementerian terkait terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pada hari Selasa 2 Maret lalu, Presiden Prabowo menggelar pertemuan kebangsaan di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden membahas berbagai kemungkinan terburuk atau worst case skenario dari konflik Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Pemerintah juga membeberkan sejumlah skenario terburuk, salah satunya adalah semakin banyak negara yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah. Meski demikian, Indonesia terus mendorong deeskalasi dan meredanya situasi keamanan di Timur Tengah. Perang di Timur Tengah menimbulkan berbagai kekhawatiran bagi masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Karena berdampak secara politik, sosial, dan ekonomi secara global, diharapkan seluruh pihak, khususnya negara-negara kawasan terkait, untuk dapat menahan diri agar perang tidak meluas. Tim Liputan Metro TV. Informasi terupdate lainnya kami hadirkan usai jeda, diantaranya sidang gugatan pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melawan KPK dilanjutkan pada pemeriksaan bukti dari KPK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dilanjutkan pada pemeriksaan bukti dari KPK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, sidang lanjutan ini mengagendakan pemeriksaan bukti-bukti berkas dan bukti elektronik dari pihak termohon. Dalam hal ini adalah KPK. Tim Biro Hukum KPK langsung mengajukan sejumlah bukti-bukti dokumen dan elektronik tersebut yang dapat memperkuat penetapan tersangka Yakut Khalil Qomas dalam dugaan kasus korupsi kuota importasi haji. Setelah agenda pemeriksaan berkas, KPK rencananya akan menghadirkan sejumlah saksi ahli pada sidang kali ini, yakni 4 orang saksi ahli yang terdiri dari saksi ahli bidang administrasi negara, saksi ahli pidana dan acara pidana, dan saksi ahli keuangan negara. Dan bukti-bukti yang lain yang kita ajukan hari ini, tapi tidak semuanya. Jadi kita pilih saja yang untuk diajukan hari ini. Kita mengajukan 149 dokumen, 149 bukti, termasuk di situ ada bukti elektronik yang kita ajukan, beberapa bukti elektronik yang kita ajukan. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita sudah memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Kita ke informasi lain, menjelang arus mudik Lebaran 2026, sejumlah jalur mudik di berbagai daerah masih ditemukan dalam kondisi rusak.
mulai dari jalan amblas hingga jalan berlubang. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan pemudik. Sementara itu untuk mengantisipasi kemacetan, Polda Jawa Barat menyiapkan rekayasa lalu lintas di Tol Trans Jawa. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, jalan nasional penghubung Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa mengalami amblas. Ruas jalan di Desa Kelapa II, Kecamatan Andreapi ini rusak setelah diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir. Sepanjang sekitar 12 meter badan jalan amblas, dengan jurang di sisi kiri jalan sedalam 8 hingga 10 meter. Kondisi ini membuat badan jalan semakin menyempit dan rawan longsor. Petugas BPBD Polewali Mandar telah meninjau lokasi dan memasang garis polisi, serta menghimbau pengendara agar berhati-hati saat melintas di jalur tersebut. Sementara itu, di Karawang, Jawa Barat, jalur alternatif khusus kendaraan roda 2 yang biasa digunakan pemudik terpantau rusak parah. Hampir di seluruh bagian jalan dipenuhi lubang dengan berbagai ukuran dan kedalaman. Jalur yang membentang dari Karawang Timur hingga Jatisari atau perbatasan Karawang dan Subang ini menjadi rute alternatif pemudik roda 2 dari wilayah Jabodetabek. Namun kondisi jalan yang rusak memaksa pengendara melaju pelan dan beresiko menyebabkan kecelakaan. Di Jawa Tengah, perbaikan jalan nasional di wilayah pantai selatan terus dikebut menjelang arus mudik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan sepanjang 66,67 km ruas Pansela nihil lubang pada H-10 Lebaran. Perbaikan difokuskan di 2 ruas strategis, yaitu luas Jeladri, Tambak Mulyo, Mawar di Kabupaten Kebumen sepanjang 50,25 km dan ruas Mawar Congot di Kabupaten Purworejo sepanjang 16,42 km. Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga meningkatkan pengawasan terhadap angkutan umum. Di Brebes, Jawa Tengah, tim gabungan Dishub, Satlantas Polres, Dinas Kesehatan, dan Jasara Harja menggelar ramcek dan pemeriksaan kesehatan supir bus di Terminal Tanjung. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat kendaraan, kondisi rem, lampu, dan peralatan keselamatan bus. Petugas masih menemukan sejumlah bus yang tidak dilengkapi alat pemadam api ringan atau APAR serta tidak memiliki palu pemecah kaca untuk kondisi darurat. Sementara itu, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat mudik, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menyiapkan rekayasa lalu lintas di Tol Trans Jawa. Polda Jabar akan memberlakukan kontraflow sepenggal mulai dari kilometer 47 Jakarta Cikampek hingga kilometer 65 atau 70. Kombes Radian mengatakan untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas di Tol Trans Jawa, menunggu arahan langsung dari Korlantas Mabes Polri guna memastikan arus mudik Lebaran 2026 berjalan lancar dan aman. Sementara sistem one way nasional akan diterapkan mulai dari kilometer 70 hingga gerbang tol Pejagan, Jawa Tengah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, wisata cagar budaya Setu Babakan jadi sorotan karena fasilitas akses jalannya yang mengalami kerusakan parah. Ya, selain berbahaya bagi pengendara, kerusakan jalan ini mengganggu estetika dari wisata cagar budaya Setu Babakan. Berikut laporan jurnalis Metro TV Randi Alfaras dan juru kamera Guntur dari Setu Babakan. Tunggu apa lagi? Informasinya bersama Kata Oma. Pemirsa, saat ini saya berada di area wilayah wisata cagar budaya Setu Babakan, tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang dalam beberapa hari terakhir sempat menjadi sorotan, utamanya dari warga Jagakarsa itu sendiri, karena ini sejumlah area di wilayah Setu Babakan dinilai fasilitasnya tidak seperti wisata pada umumnya yang memiliki akses jalan yang rapih dan juga tertata. Karena saat ini, tepatnya di tempat saya berada saat ini, kondisi jalannya sangat memprihatinkan. Banyak jalan yang mengalami kerusakan, baik itu bahkan banyak lumpur, kemudian juga jalan yang tidak merata, sehingga di sebagian sisi jalan ini menghasilkan
sejumlah kubangan, terlebih ketika hujan turun banyak air yang memenuhi kubangan-kubangan di sepanjang jalan yang berada di dalam area wisata Setu Babakan yang panjangnya ini sekitar 700 meter ke arah depan sana, dan tentu ini sangat membahayakan bagi para pengendara yang hendak lewat, apalagi pengendara roda 2 ataupun juga pengendara roda 4, karena ini juga banyak lumpur, juga banyak bebatuan dan paving block yang tentu tidak merata. Dan tentu selain membahayakan, ini juga mengganggu estetika dari wisata cagar budaya Setu Babakan itu sendiri. Karena memang wisata Setu Babakan menjadi ikon dari Jakarta Selatan dan banyak masyarakat juga yang tentu berkunjung ke wisata Setu Babakan. Dan tak sedikit juga informasi yang saya dengar, banyak warga yang memaksakan untuk lewat melalui jalan ini, bahkan juga banyak yang tergelincir ataupun juga mobil yang terperosok sehingga tidak bisa melaju dengan nyaman. Memang informasinya jalan rusak ini disebabkan akibat adanya banyak kendaraan-kendaraan besar yang membawa muatan material yang hilir mudik melalui jalan ini, sehingga mengakibatkan jalan tidak merata posisinya. Karena memang untuk saat ini wisata Setu Babakan sedang direvitalisasi sebagian wilayahnya, dan ada juga pembangunan di wilayah Setu Babakan, sehingga ada mobilisasi kendaraan roda besar yang melewati jalur ini sehingga mengakibatkan jalan yang mengalami kerusakan dan tidak merata. Terlebih kalau hujan seperti ini juga kondisinya sangat memprihatinkan, air semakin banyak mengumpul berkubang di sejumlah wilayah sehingga ini sangat berbahaya untuk dilalui oleh para pengendara. Dan ini juga sudah menjadi atensi bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menegaskan akan menindaklanjuti adanya kondisi jalan rusak di Jalan Setu Babakan. Tentu masyarakat berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan di Jalan Wisata Setu Babakan, karena ini menjadi akses juga bagi masyarakat yang hendak untuk berkendara dari arah Stasiun Sawah menuju ke arah Jalan Muhammad Kahfi 2. Semoga ini bisa menjadi atensi bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa segera melakukan perbaikan di akses jalan di wilayah Setu Babakan. Dari Jakarta, Randi Alfaras, Guntur, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya. Ya, ada sebuah rumah bernama Rumah Mans. Ini adalah sebuah organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan harapan dan mengembangkan bakat penyandang disabilitas. Seperti apa cerita inspiratifnya? Kami hadirkan saat lagi. Anda kembali bersama kami dan kita masuk di segmen Metro Community. Pemirsa, dalam bermasyarakat, kita tentu juga berdampingan dengan teman-teman disabilitas atau teman-teman kita yang bisa kita sebut istimewa nih, Gloria. Ya, betul sekali, Jason. Melalui Rumah Mans, keterbatasan tak menjadi penghalang bagi mereka untuk terus berkarya dan hidup mandiri. Keterbatasan bagi penyandang disabilitas terkadang menjadi stigma miring bagi sebagian masyarakat. Padahal mereka juga berhak mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama di masyarakat. Ini menjadi salah satu semangat bagi Abdullah Mansuri, seorang ayah psikologis bagi ribuan penyandang disabilitas di dalam Rumah Mans Indonesia. Kerap disapa ayah, Mansuri ingin anak-anaknya tumbuh secara mandiri dan mampu berkarya di tengah perkembangan zaman. Rumah Mans Indonesia berupaya memberikan kasih sayang, ketulusan, serta kehangatan bagi seluruh anggota disabilitas. Banyak dari mereka kini menjadi artis media sosial, menjadi staf pejabat, atau menulis buku. Seperti cerita Dini, seorang disabilitas asal Bandung dengan penyakit cerebral palsy. Keterbatasan tak menghalangi semangat Dini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya mampu berkarya lewat tulisan. Sekitar 17 buku telah Dini terbitkan, sembari bekerja sebagai pegawai admin sebuah perusahaan. Bulian telah menjadi makanan yang sering Dini terima dari mereka yang memandangnya sebelah mata. Salah satu buku terlarisnya yang berjudul Roda Berputar Dalam Cahaya merangkum kisah perjalanan Dini sebagai pengidap cerebral palsy. Sosok yang jatuh bangun menghadapi stigma, keterbatasan, serta diskriminasi di masyarakat.
Melalui Rumah Mans Indonesia, Dini merasa menemukan kasih sayang melalui teman-teman istimewa lainnya. Dini juga menjual bukunya secara daring melalui laman sosial medianya. Dini ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa ia mampu berdiri dengan kaki sendiri dan melanjutkan hidup seperti orang normal pada umumnya. Setelah bergabung bersama Rumah Mans Indonesia pada tahun 2013, Dini menyebut kasih sayang yang ia rasakan sangat berharga, termasuk bagi teman-teman istimewa lainnya. Dini percaya mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama. Jangan pernah pandang sebelah mata teman-teman disabilitas. Nah, pemirsa, dalam segmen Metro Community kali ini tadi sudah kita lihat ada sebuah komunitas bernama Rumah Mans Indonesia yang peduli dengan teman-teman penyandang disabilitas dan juga sudah berdiri selama 5 tahun. Ya, bagaimana kalau kita langsung bahas sebenarnya apa itu Rumah Mans Indonesia dan sebenarnya kiprah-kiprah apa saja yang sudah kemudian dikeluarkan oleh teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sana. Sudah bergabung bersama kami ada Pak Abdullah Mansuri, pendiri dari Rumah Mans Indonesia, dan juga Dini Lestari, teman disabilitas kita. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama, terima kasih juga sudah mau datang, sudah mau bagi inspirasi di sini. Pertama-tama mungkin saya mau ke Pak Abdullah dulu ya. Tadi sudah ada Rumah Mans gitu ya, dan menaungi teman-teman yang memang disabilitas begitu di sana, tapi mereka bisa berkarya. Ide awalnya menaungi mereka tuh waktu itu apa, Mas? Kaget juga sih awal mulanya, dan nggak ada terpikir bisa bikin yayasan, bisa sampai sekuat ini. Pertama kali saya ketemu dengan salah satu anak yang lumpuh karena jatuh lumpuh mungkin sekitar 18 tahun, Tia namanya, dari Medan. Kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, ayo nak coba gerakin nak, ayo. Dia minta, saya mau tapi ayah harus jadi ayahku, kira-kira gitu kira-kira. Oh iya, ini ayahmu, ayo coba. Dan bisa dibayangkan dalam waktu kurang lebih sekitar 1,5 tahun, dia sekarang sudah bisa berdiri. Dan dia bilang kalau ayah datang ke Medan, saya akan menyambutmu dengan berlari. Padahal itu masih belum bisa ngapa-ngapain, cuma duduk. Kisah ini tersebar dari mulut ke mulut, ketemu dengan berbagai macam anak, ya, dengan berbagai macam cerita sedihnya. Dan hampir rata-rata anak-anak disabilitas ini kan yang dari lahir itu rata-rata ditinggal sama orang tuanya ya. Jadi begitu fisiknya terlihat kurang bagus atau disabilitas, biasanya ayahnya pergi meninggalkannya. Jadi peran ayah itu kebetulan saya masuk di sisi itu dan cukup efektif. Dari yang dulunya hanya di rumah saja, keluar kamar tidak berani, karena di beberapa daerah ini masih dianggap kutukan gitu. Jadi dia masih nggak berani keluar rumah, jangankan keluar rumah, keluar kamar saja dia tidak berani. Tapi karena salah satunya sosial media mungkin ya, yang kita bisa menggapai langsung mereka dengan cukup handphone, bisa berkomunikasi dengan semua teman-teman. Dan alhamdulillah mereka satu persatu berani menunjukkan diri. Dulu live-nya gini, kalau di sosial media nge-live-nya cuma kelihatan telinga gitu. Muka aja, dan berulang kali begitu. Saya mau nunjukin muka tapi syaratnya ayah harus jadi ayah saya. Oh iya dong, aku ayahmu sekarang. Akhirnya berani. Sekarang sudah berani ngoceh, sudah berani ngobrol. Dan menunjukkan kreativitasnya masing-masing dengan konten. Ada yang jadi penulis seperti Dini, ada yang jadi pengusaha juga ada juga yang memang dia hanya tiduran tapi kerjaannya ngerajut, sambil nge-live dia ngerajut. Dapat gift juga, ada pemasukan, juga ada hasil karya yang bisa dia jual gitu. Ini yang luar biasa sih menurut saya, dan jumlahnya begitu pesatnya. Sekarang sudah hampir 2.000. Berarti Bapak berhasil memotivasi mereka ya untuk keluar dari keterpurukan itu. Iya, sebenarnya kalau saya bilang saya berhasil belum ya, tetapi ini sebenarnya momentum penting karena Metro TV. Saya pengen ada ayah-ayah baru yang mau menyentuh mereka, mendampingi mereka, mengasihi mereka. Saya yakin ada jutaan anak-anak disabilitas yang belum mendapatkan sentuhan. Dan butuh rangkulan itu ya. Butuh rangkulan. Seperti Mbak Dini yang ada di sini. Hai Mbak Dini, aku tuh dengar informasi. Pemirsa lihat, bukunya banyak banget. Mbak Dini udah punya 17 buku yang ia tulis. Ini saya kalau tampilin satu-satu tangan saya sih nggak muat ya. Tapi banyak banget. Tapi ini buku yang terbarunya nih. Ada Ayah
Haruskah aku menyerah gitu ya. Jadi Mbak Dini ceritain dong, ini kenapa bisa sampai menulis 17 buku? Awal ceritanya kenapa? Karena suka hobi nulis atau gimana? Ya pada awalnya Dini berpikir apa sih yang bisa Dini lakukan dengan keadaan seperti ini. Apalagi mungkin ketika dulu orang-orang menganggap apa sih kamu? Bisa apa sih kamu? Diremehkan. Bisa putus tetapi untuk berbicara pun tidak semua orang bisa memahami. Iya, untuk berbicara pun tidak semua orang bisa memahami. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, dan kita Dini ingin membuktikan. Bahkan Dini sendiri berkata kepada ayah, ya Dini ingin membuktikan bahwa Dini ini ingin dikenal, ingin dipandang oleh dunia itu bukan kelemahan Dini. Tapi Dini ingin dunia itu memandang Dini karena kaya Dini, karena bukti-bukti yang bisa Dini capai. Nah, alhamdulillah Allah menganugerahkan Dini kemampuan di bidang menulis. Nah, dari situ baru Dini gini Kak, yakin Allah itu tidak pernah tidak. Ya, setuju. Allah tidak pernah akan pernah. Jadi Mbak Dini awalnya itu merasa pernah diremehkan. Kemudian timbul rasa apa yang ingin Mbak Dini lakukan gitu ya. Lakukan untuk membuktikan bahwa inilah saya, inilah disabilitas. Disabilitas itu bukan lemah. Tapi saya ingin membuktikan bahwa disabilitas itu kuat. Disabilitas itu bisa. Tuh, inilah saya gitu tadi kalau Mbak Dini mencoba menyampaikan. Inilah saya, disabilitas itu kuat, disabilitas itu bisa. Dan Mbak Dini sadar bahwa Mbak Dini itu dianugerahi kemampuan untuk menulis, makanya ingin membuktikan bahwa disabilitas itu juga berdaya. Nah, selain menulis, ini saya tergoda untuk melihat apa itu. Tulisannya I love you. Saya nggak tahu ya. Ini yang buat ya. Coba, boleh kita tampilkan di depan nih. Boleh. Nah, I love you Ayah Mansuri. Ini sebenarnya hadiah ulang tahun, saya juga kaget. Dia rajutan ya Pak? Iya, dia rajutan. Dan berapa lama nak ya? Itu 6 bulan. 6 bulan dirajutnya hanya untuk ngasih kejutan untuk saya ulang tahun, itu bikin saya terharu. Dan ternyata karyanya banyak. Gitu. Benar. Saya sampaikan ke banyak orang ya, berulang kali saya sampaikan. Dini ini kan salah satu anak saya yang cerebral palsy ya. Untuk jalan pun relatif sulit ya. Untuk ngetik di laptop aja kadang-kadang saya masih beneran masih ragu kadang-kadang. Tapi merajut itu bukan hal yang mudah karena memang maaf anakku, kalau kan memang ada nggak mau diem terus ya. Tapi dia membuktikan dia bisa. Iya. Ini wow, menulis itu kan juga butuh inspirasi, pakai imajinasi, pakai pikiran. Tapi ini juga pakai rasa juga. Jadi otak kiri, otak kanannya itu tetap jalan berdaya. Ternyata nih kita bisa lihat. ya Mbak Dini ya. Oke, Mbak Dini, aku mau tanya, buku pertama Mbak Dini yang Mbak Dini tulis judulnya apa? Jangan berputar dalam cahaya. Ya itu. Ini kenapa? Inspirasinya dari mana? Jadi itu biografi perjalanan hidup ini. Kenapa sih banyak orang-orang yang bertanya, kok ada yang berputar dalam cahaya? Kenapa tidak ada yang berputar dalam kegelapan? Ya mungkin bagi orang lain keadaan ini sebuah kerugian. Tidak diinginkan oleh siapapun. Oke. Kan orang tua mana sih yang ingin anaknya tidak sempurna? Betul kan? Bahkan ibunya maaf, ayah sendiri pun ketika anak sendiri ingin anaknya sempurna, itu manusiawi. Nah, Dini melihat ke belakang, oh ternyata di balik kekurangan ini Allah itu menitipkan cahaya. Oke. Cahaya untuk Dini. Ya. Cahaya yang memang kembali lagi kepada tadi. Cahaya supaya orang-orang bisa melihat. Nah itu yang Dini
Aku melihat sebuah judul buku roda yang berputar dalam cahaya. Jadi tadi Mbak Dini bilang kenapa judulnya nggak roda berputar dalam kegelapan, tapi memilihnya roda berputar dalam cahaya. Banyak mungkin orang tua yang merasa menginginkan anak yang sempurna begitu ya, menurut versi orang kebanyakan. Tapi justru Mbak Dini melihat kondisinya Mbak Dini ini sebagai sebuah kelebihan dan sebagai justru kekuatan gitu. Nanti saya akan tanya, tentu bisa menulis karya seperti ini banyak hal yang harus dilewati. Nanti saya akan tanya sama Mbak Dini bagaimana melewati itu semua sampai ada di posisi sekarang, bisa ketawa-ketawa sama kita, bisa berbagi inspirasi. Tapi saya jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kembali lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita ya bersama dengan Pak Abdullah dan juga Mbak Dini. Tadi menarik terkait dengan motivasi Mbak Dini bangkit dari kesedihan begitu ya. Kemudian sekarang bisa berkarya dan juga berdampak untuk orang banyak gitu. Nah mungkin bisa diceritain Mbak Dini seperti apa perjalanannya? Ya gitu ya, Dini sendiri merasa orang-orang melihat Dini kok Dini bisa hebat, bisa bangkit, bisa melampaui batas. Melampaui batas. Iya, Dini sendiri mengakui bukan Dini hebat, bukan Dini orang pintar, bukan Dini juga orang cerdas, bukan. Namun apa yang membuat Dini seperti ini? Dini punya orang-orang yang ada di belakang Dini. Mungkin mereka tidak memunculkan wajah, tidak. Inilah saya yang menjadikan Dini seperti ini. Tidak. Namun mereka berada di belakang Dini yang mensupport. Ayo Dini kamu bisa. Ayo Dini kamu maju. Salah satunya ayah ini yang menjadi motivasi bagi Dini. Nah, itulah yang membuat Dini bisa seperti ini. Betul-betul banyak orang yang kalau kata Mbak Dini itu ada di sekitar Mbak Dini memotivasi, ayo Dini kamu bisa, ayo Dini kamu maju. Itu salah satunya Ayah Mansuri. Ini yang menarik adalah pemirsa, di buku Roda Berputar Dalam Cahaya tulisan Mbak Dini Lestari ini, di halaman-halaman terakhirnya tuh ada kayak surat cintanya gitu loh untuk Ayah Mansuri. Saya bacakan sedikit aja. Ayahku adalah pejuang katanya. For Ayah Mansuri, ia hanyalah seorang laki-laki, mungkin hatinya pun terkadang rapuh, namun ia sering menyembunyikan kerapuhannya hanya di hadapan kami. Terkadang tubuhnya pun lelah, namun rasa lelahnya ia sembunyikan hanya untuk melihat kami tertawa. Hidupnya tidak lepas dari kata berjuang. Wow. Jadi kenapa akhirnya Dini kok nulis, ini kita bisa bilangnya surat cinta ya untuk ayah gitu. Kenapa? Ya mungkin itu berawal dari sebuah kerinduan. Kerinduan akan kasih sayang dari seorang ayah. Jadi ya, mohon maaf walaupun ayah Dini ada, memang ada, namun perannya itu tidak ada. Ya, jadi berangkat dari kerinduan kepada kasih sayang seorang ayah. Dini dulu pernah meminta kepada Allah, ya Allah, hilangkan keinginan ini, keinginan akan kasih sayang ini. Ini nggak mau memiliki keinginan ini. Namun entah kenapa keinginan itu bukan hilang, tapi semakin kuat. Kadang-kadang ketika melihat orang lain dipeluk oleh ayahnya, ya Allah, apakah saya bisa seperti itu? Punya rasa kasih sayang dari seorang ayah gitu ya. Ketika itu Dini belum mengenal ayah, belum.
Jadi mengenal ayah gimana kalau seandainya ini udah mengenal ayah gampang. Tinggal dikejar aja, ayah. Gimana? Sekarang Dini sudah punya ayah selalu ada di sama Dini gitu, ayah Mansuri. Saya jadi melihat ayah juga nangis. Aduh, ini karena waktunya sebentar sekali. Aduh, ayah apa nih yang mau disampaikan? Air matanya sampai keluar, singkat saja ayah apa? Saya bersyukur ya bahwa mungkin ayah-ayah di luar sana yang melihat kondisi anak-anaknya kurang baik ya, maaf dalam tanda kutip kurang baik, mereka pergi meninggalkan mereka. Tapi sebenarnya mereka adalah mutiara yang banyak sekali kita temukan. Jadi saya berharap di negeri ini siapapun yang memiliki anak-anak istimewa di Indonesia, sayangi mereka. Mereka punya bakat yang saya yakini bahwa manusia biasa saja tidak akan mampu gitu. Dan itu saya temukan di Dini, saya temukan di semua anak-anak saya. Hanya butuh sentuhan, butuh pelukan, butuh kasih sayang. Kadang-kadang nggak perlu juga kita, mereka nggak pernah minta materi ke saya. Mereka cuma minta, ayah bagaimana cara jalanku, bagaimana aku harus melangkah. Iya. Hanya itu yang dibutuhkan. Sosok ayah yang mereka rindukan ya. Sosok ayah yang mereka rindukan. Dan ribuan anak saya yang sudah tidak memiliki ayah. Maka dalam kesempatan ini juga saya mohon kepada semua ayah di seluruh Indonesia. Jadilah ayah-ayah baru. Kalau saya meninggal akan ada ayah-ayah baru yang mendampingi mereka. Kasih sayang itu untuk mereka juga ya? Kasih sayang itu untuk mereka. Baik, terima kasih Ayah Mansuri atas inspirasinya. Makasih juga Mbak Dini. Mbak Dini terima kasih. Terima kasih Ayah Mansuri sudah membuat rumah Mans untuk kaum difabel. Dan ini membuat orang-orang difabel itu merasa mereka berkarya, mereka ada dan mereka berdampingan dengan kita, sama dengan kita. Sekali lagi terima kasih atas inspirasinya. Semoga buku ini juga bisa menjadi cahaya untuk tidak hanya Mbak Dini tapi untuk banyak orang. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda headline news. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah rela antri untuk dapat paket sembako murah yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes bersama Perum Bulog dan Gapoktan. Pembelian paket sembako murah tanpa kupon ini membuat antrean panjang. Tak sedikit warga terpaksa harus duduk di bawah karena kelelahan berdiri. Setelah mengantri lebih dari 2 jam, penjualan paket sembako murah dibuka. Panitia menyediakan sejumlah paket sembako murah dengan menjual daging ayam dan telur ayam. Kemudian beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, dan sayur mayur. Antrian panjang terjadi di tenda penjualan paket daging ayam plus telur ayam. Harga satu paket berisi 1 kg daging ayam dan 1 kg telur ayam ini hanya dijual Rp55.000 saja. Padahal di pasaran harga daging ayam potong saat ini dijual Rp45.000 per kilogram dan telur ayam Rp32.000 per kilogram. Telur harga 30, ayam harga 40, jadi itu 70. Antrean warga juga terjadi di Pasar Murah di Sinjai, Sulawesi Selatan, tepatnya di halaman Masjid Agung Nujumul Ittihad Cakepong. Warga menyerbu sembako yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Harga beras premium dijual Rp57.000 per 5 kg, di mana harga di pasaran mencapai Rp60.000 per kilogram. Begitupun harga minyak goreng yang hanya dijual seharga Rp15.500 per kilogram per liter, sementara di pasaran harganya mencapai Rp19.000 per liter. Untuk melayani kebutuhan masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Sinjai menyiapkan sebanyak 2 ton beras, 110 liter minyak goreng, dan kebutuhan sembako lainnya. Dan pemirsa, pekan kedua Ramadan, sejumlah warga terlihat membeli kebutuhan pokok di Pasar Kebayoran Baru. Sementara itu menjelang masa angkutan mudik Lebaran, aktivitas di Stasiun Senen, Jakarta Pusat juga sudah mulai meningkat. Ya, untuk melihat langsung kondisi terkini di pasar, sudah ada jurnalis Metro TV, Randi Alvaras, dan pantauan terkini dari Stasiun Senen akan disampaikan oleh reporter Metro TV, Ifdal Amal. Kita akan ke Randi terlebih dahulu. Selamat pagi,
Randi, di Pasar Kebayoran, bagaimana Anda memantau di sana? Apakah warga sudah ramai untuk berbelanja kebutuhan Lebaran dan seperti apa harga-harganya di sana? Jason dan juga Glory, saat ini saya berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tentu untuk memantau harga bahan pangan di hari ini, tepatnya di hari ke-17 Ramadan. Yang mana memang dari pantauan kami sejak tadi pagi, Pasar Kebayoran Lama ini sudah dibanjiri oleh masyarakat yang hendak untuk membeli kebutuhan pokok. Terlebih ini sudah menjelang Lebaran, sehingga kebutuhan masyarakat juga sangat meningkat untuk membeli sejumlah bahan-bahan pokok seperti beras, kemudian juga daging, cabai, telur, dan beberapa bahan kebutuhan lainnya. Dan memang ada memang kalau dari pantauan kami untuk saat ini sejumlah bahan pangan masih dalam kondisi stabil, seperti halnya telur yang saat ini memang dari wawancara kami tadi dengan sejumlah pedagang di Pasar Kebayoran Lama ini berada di kisaran harga Rp31.000 per kilogram. Kemudian untuk sejumlah bahan pokok lainnya seperti cabai ini berada di kisaran Rp100.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Kemudian untuk daging ayam ini kalau tadi kami tanyakan ke pedagang daging ayam ini 1 kilonya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun untuk daging sapi ini yang memang tadi mengalami sedikit kenaikan, yang biasanya berada di harga Rp114.000 per kilogram. Namun pada hari ini harganya berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba tanya kepada pedagang telur yang ada di Pasar Kebayoran Lama. Abang, selamat pagi Bang, dengan Abang siapa? Pagi, Herman. Bang Herman, Bang, untuk harga telur berapa Bang hari ini? Rp31.000. Iya. Itu lagi naik atau lagi turun Bang? Turun Rp1.000. Terakhir kali naik itu kapan Bang? Terakhir sebelum puasa. Belum puasa. Itu faktor apa Bang yang mempengaruhi kenaikan atau keturunan harga telur? Meningkat ditambah MBG. Ditambah? MBG. Oke, untuk menjelang Lebaran Bang, kira-kira akan ada kenaikan nggak kira-kira? Belum tahu. Belum tahu. Untuk daya beli masyarakat Bang, gimana saat ini? Meningkat. Lagi meningkat. Ya. Oke. Terima kasih Bang ya atas waktunya. Ya, Jason dan juga Glory, memang tadi kalau keterangan dari pedagang telur di Kebayoran Lama, memang harganya sedang sedikit turun, yang biasanya berada di kisaran Rp32.000 per kilogramnya, namun untuk saat ini berada di kisaran Rp31.000 per kilogramnya. Dan tadi memang kalau untuk daya beli masyarakat itu sedang meningkat, terlebih ini sudah sekitar 2 minggu lagi menjelang Lebaran, sehingga memang banyak masyarakat yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan membeli sejumlah bahan pangan yang utamanya berada di Pasar Kebayoran Lama. Demikian Jason dan Glory, balik Anda di studio. Baik, dari Randi Alfaras kita ke Ifdal Amal di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ifdal, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah sudah ada lonjakan pemudik lebih awal? Baik, Glory, Jason dan juga pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen dan dapat saya sampaikan bahwa 3 hari menjelang penetapan dari PT KAI bahwa angkutan Lebaran pada tanggal 11 Maret hingga 1 April 2026 ini sudah terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Berdasarkan pantauan kami sejak beberapa jam lalu di sini sudah cukup diramaikan oleh para calon penumpang yang hendak berpergian menunggu jadwal keberangkatannya yang ditandai dengan membawa keluarganya, dengan lengkap juga dengan bawaan-bawaan besar seperti tas-tas besar serta koper. Dan untuk selama periode Lebaran kali ini, pemirsa, PT KAI Daob 1, lebih tepatnya KAI Daob 1 Jakarta, penjualan tiket kereta api di jarak jauh di stasiun ini sudah terus meningkat dengan rata-rata okupansi sementara di atas 57%. Total kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan Lebaran ini lebih dari 1 juta seat, yang mana atau tepatnya 1.076.169 seat, dan tercatat sebanyak lebih dari 600.000 tiket sudah terjual atau dipesan oleh masyarakat. Nah, periode penjualan tertinggi terpantau terjadi pada tanggal 11 hingga 20 Maret yang merupakan periode sebelum mudik atau pra-Lebaran. Pada periode tersebut sebanyak 400.000 tiket lebih sudah terjual. Adapun tanggal dengan penjualan tertinggi yaitu pada tanggal 18 Maret, 19 Maret, 17 Maret, dan 16 Maret yang jumlah penjualan tiketnya di atas 47.000. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada periode Lebaran 2026, Jason dan juga Glory,
kereta api jarak jauh yang disediakan oleh KAI Daob 1 adalah sebanyak 84 total kereta api. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ibdal Amal atas pantauan langsung Anda dari Stasiun Senen, dan sebelumnya ada Randi Alvaras dari Pasar Kebayoran Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, berbagai persiapan terus dimatangkan menjelang arus mudik Lebaran tahun ini. Sejumlah moda transportasi massal di Jawa Timur memastikan sarana dan layanan siap beroperasi, sementara kepolisian juga menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat. Pemirsa, jelang mudik Lebaran 2026 berbagai persiapan ini terus dilakukan, mulai dari kesiapan jalur tol Trans Jawa, kemudian stasiun, bandara, terminal hingga pelabuhan ini juga terus dimaksimalkan pelayanannya untuk menyambut peningkatan jumlah pemudik mendatang. Dari pemerintah daerah dan juga instansi terkait ini juga terus berkoordinasi memastikan kesiapan infrastruktur bagi para pemudik. Menjelang masa angkutan Lebaran, sejumlah moda transportasi di Jawa Timur terus mematangkan persiapan. PT Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya memastikan seluruh jalur rel dalam kondisi siap operasi untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta selama masa mudik. Petugas melakukan pemeriksaan berkala, mulai dari kondisi rel, jembatan, hingga sistem persinyalan, guna menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sementara itu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah kapal disiapkan untuk melayani penumpang selama masa angkutan Lebaran. Untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik, sejumlah fasilitas tambahan juga disediakan, seperti ruang tunggu, tempat istirahat, kursi prioritas, area bermain anak, serta posko kesehatan. Di sisi lain, dari sektor transportasi darat, Kepolisian Daerah Jawa Timur juga menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menghadapi lonjakan pergerakan kendaraan. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur menyebut, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi tujuan favorit pemudik setelah Jawa Tengah. Pada tahun 2024, jumlah pemudik yang masuk ke Jawa Timur mencapai lebih dari 2 juta orang. Angka tersebut meningkat pada tahun 2025 menjadi lebih dari 3 juta orang atau naik sekitar 32%. Tahun ini jumlah pemudik diperkirakan tidak jauh berbeda, sehingga seluruh pihak diminta siap mengantisipasi mobilitas masyarakat. Kepadatan lalu lintas diprediksi tidak hanya terjadi saat arus mudik, namun juga setelah hari raya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, polisi menyiapkan pos pelayanan, pos keamanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis. Dirlantas Polda Jawa Timur menghimbau agar masyarakat mempersiapkan perjalanan mudik dengan matang, mulai dari kondisi kendaraan, kesiapan pengemudi, hingga memastikan tubuh tetap bugar selama perjalanan. Jika merasa lelah, pemudik dihimbau memanfaatkan rest area atau tempat istirahat yang telah disediakan di sepanjang jalur mudik. Mempersiapkan perjalanan mudik butuh persiapan yang matang. Persiapan pengemudinya jika menggunakan kendaraan pribadi, persiapan kendaraannya. Kendaraan itu ada sistem pengereman, sistem kemudi, sistem kelistrikan, dan lain sebagainya. Pastikan bahwa kondisi kendaraan betul-betul siap untuk perjalanan, khususnya perjalanan jauh. Dan pengemudi, pastikan betul pengemudi dalam kondisi yang fit. Kondisi kebugaran, manakala lelah juga harus segera beristirahat, karena jika yang melalui ruas tol, di sepanjang jalan tol ada rest area yang siap memfasilitasi, baik itu MCK, kemudian bahan bakar, kemudian food and beverage, dan tempat-tempat ibadah yang disiapkan di masing-masing rest area. Artinya, tujuan utama adalah selamat sampai bertemu dengan keluarga. Nah, pemirsa, dengan kesiapan segala moda transportasi, baik udara, darat, dan laut, diharapkan perjalanan mudik Anda selama Lebaran 2026 bisa berjalan dengan lancar. Namun jangan lupa, rencanakan perjalanan mudik dengan matang dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Jangan lupa patuhi segala himbauan dari petugas yang ada di lapangan. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai jeda kami akan melihat keindahan Masjid Besar Cipaganti di Kota Bandung, Jawa Barat yang masih berdiri kokoh meski usianya nyaris 1 abad. Kami akan hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial, peran konten kreator semakin besar dalam menyampaikan informasi dan opini kepada publik. Ya, namun di sisi lain, tidak sedikit konten kreatif yang berujung pada permasalahan hukum. Hal ini turut dibahas dalam sebuah seminar yang mengangkat tema perlindungan hukum bagi konten kreator. Seminar bertajuk Perlindungan Hukum bagi Konten Kreator Tetap Kreatif dan Viral Tanpa Takut Tersandung Hukum digelar di Jakarta. Kegiatan ini membahas berbagai aspek hukum dalam aktivitas konten digital, mulai dari perlindungan hak cipta, batasan kebebasan berekspresi, hingga tanggung jawab hukum atas konten di media sosial. Seminar ini diikuti akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta para konten kreator. Penyelenggara seminar, Renaldi Winata, menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agar para kreator tetap berkarya secara kreatif, namun memahami batasan dan resiko hukum. Komplit medianya, ada videonya, ada suaranya. Perlindungan hukum terhadap konten kreator, di mana kita sering temui akhir-akhir ini mungkin banyak kasus yang mencuat di media, di mana sebenarnya sebagai konten kreator pun kita pun dilindungi juga sebenarnya sama undang-undang, di mana kita juga bebas untuk menyuarakan pendapat kita kepada masyarakat umum, di mana kita sebenarnya nggak bertujuan untuk spesifik menyerang pihak tertentu, tapi kita hanya menyuarakan dari hati kecil rakyat, di mana kita pun ada keluh kesah, di mana yang harus bisa didengar oleh pihak pemerintah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Masjid Besar Cipaganti yang berada di kota Bandung, Jawa Barat masih berdiri kokoh meski usianya nyaris 1 abad. Masjid yang diarsiteki oleh orang Belanda ini memadukan unsur gaya Eropa dan tradisional Jawa dengan ciri khas kubah tajuk tumpang 2. Mau tahu seperti apa? Berikut ini liputannya untuk Anda. Suasana klasik masih terasa kental saat memasuki Masjid Besar Cipaganti yang berada di Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid yang dibangun tahun 1933 oleh arsitek Belanda, C.P. Wolf Somaker, memiliki struktur unik perpaduan gaya Eropa atau Art Deco dan tradisional Jawa dengan ciri khas kubah tanjung tumpang 2. Sementara ketinggian fasad ini mencapai 1,5 meter. Pada bagian mihrab dan mimbar dihiasi kaligrafi. Di beberapa bagian terdapat tiang kayu soko guru dan lampu gantung besar di ruang utama. Menurut pengurus, masjid sempat mengalami beberapa perubahan. Namun, bangunan asli masjid tidak dirubah dan masih berdiri kokoh di bagian tengah dalam masjid. Dengan gaya bangunan yang mengusung Jawa Eropa, Masjid Besar Cipaganti kerap dijadikan tempat acara akad nikah. Karena masjid ini bergandengan dengan kantor urusan agama Kecamatan Sukajadi. Alhamdulillah sampai saat ini bangunan masih kokoh, hanya perbaikan saja. Terus ada penambahan sayap kiri dan sayap kanan, karena memang itu dibutuhkan untuk pelayanan terhadap jamaah. Semakin banyak jamaah sehingga kita memerlukan perluasan Masjid Besar Cipaganti. Selama bulan Ramadan ini, banyak masyarakat baik dari dalam maupun luar kota yang sedang berwisata di kota Bandung menyempatkan diri untuk sholat di masjid yang usianya nyaris 1 abad. Kita bisa mengenang ya, bahwa zaman dulu itu udah penyebaran Islam udah bagus gitu ya. Jadi penataannya bagus, tempatnya strategis gitu aja. Masjid yang ikonik ini pernah disinggahi oleh sejumlah Presiden Republik Indonesia seperti Soekarno dan Joko Widodo. Meski bermunculan masjid baru yang lebih megah seperti Masjid Al-Jabar, Masjid Besar Cipaganti tetap bersejarah dan menjadi ikon kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Pemirsa, Hari Raya Lebaran tinggal sekitar 2 pekan lagi dan masyarakat mulai ramai menyiapkan hampers dan juga parcel. Ya, para pedagang parcel pun meraup omset berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Informasi selengkapnya kita simak laporan jurnalis Metro TV Aneta Butar-Butar dan juru kamera Alan Indra dari Pasar Cikini, Jakarta Pusat.
Menjelang Lebaran, kawasan Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat ini mulai dipadati oleh para pedagang parsel, di mana hampers ataupun parsel ini menjadi salah satu minat yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia untuk diberikan kepada sanak keluarga menjelang hari Lebaran. Dan untuk mengetahui bagaimana penjualan parsel tahun ini, sudah bergabung bersama kami Bu Rina. Bu Rina, ini kalau boleh Ibu ceritakan, ini kan kita masih lama lah ibaratnya menjelang hari Lebaran. Ya. Untuk sejauh ini penjualan dari parsel sendiri udah gimana Bu? Ada peningkatan kah atau sudah mulai banyak nih orang yang mau beli parsel? Meningkat Mbak tahun ini. Nah, kebanyakan ini pada ngebooking dulu atau seperti apa Ibu dari sistem pembeliannya? Kalau yang offline kirim foto, booking langsung pesan. Ini udah berapa orang yang beli parsel Bu? Kurang lebih udah keluar sekitar 500 parsel. 500 parsel yang dijual. Nah, kalau boleh tahu, kalau boleh Ibu ceritain, ini parselnya dari harga berapa sampai harga berapa Ibu, dari yang paling murah sampai yang paling mahal? Kalau keramik dari 250.000 sampai tergantung permintaan, ada yang 4 juta atau 5 juta. Kalau yang makanan dari harga 100.000 sampai 4 juta. Sampai 4 juta. Nah, ini kan kalau kita boleh bilang juga artinya pembelian cukup banyak, cukup besar. Kalau boleh Ibu sebutin omset perkiraannya, itu bisa menghasilkan berapa Bu dari penjualan parsel ini? Lumayan lah, pokoknya dari modal dapat ya 40% lah. Lebih besar ya? Iya. Oke. Nah, ini berarti artinya lebih besar dari penjualan biasanya? Iya. Oke, kalau penjualan biasa di hari biasa tanpa di hari besar itu berapa? Di hari besar berapa, boleh Ibu jelaskan? Kalau misalnya hari-hari biasa paling 10%, tapi kalau misalkan meningkat puasa gini bisa 80%, 90%. Yang paling banyak dari masyarakat beli itu parsel apa aja Bu dari total pembelian sejauh ini? Keramik dicampur sama kaligrafi. Baik, terima kasih Bu Rina atas waktunya. Nah, itu dia pemirsa wawancara bersama salah satu pedagang parsel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Memang penjualan ini di rentang harga, omset yang bisa diterima dari penjualan ini bisa mencapai puluhan juta. Dengan demikian memang para pedagang juga berharap agar tahun ini pembelian ini semakin masif lagi dan juga penjualan bisa semakin meningkat. Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Alan Indra, Metro TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata. Dan saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.